Baik, kita akan belajar tentang yang namanya artifact wiping di dalam anti forensik. Di sini kita akan membahas beberapa hal, yaitu file wiping, disk cleaner, dan disk destruction. Selamat menikmati. Nah, untuk artifact wiping yang pertama adalah file cleaner, di mana kita ini ingin untuk menghilangkan data yang bisa berupa file ataupun folder dari komputer yang kita miliki. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita memiliki suatu data atau folder gitu ya. Nah, kemudian kita hapus menggunakan delete, maka data tersebut akan masuk ke dalam recycle bin. Nah, di dalam recycle bin ini tentu saja data ini sudah tidak bisa ditemukan dalam folder yang seharusnya kita miliki. Nah, menariknya lagi ketika kita masuk recycle bin, kita dapat melakukan mode hapus lagi dan hasilnya adalah data tersebut hilang gitu ya. Nah, kalau datanya hilang seperti ini, maka proses dari forensik akan susah karena kita tidak bisa melihat secara fisik atau tidak bisa melihat di dalam layar kita data-data yang ingin kita lakukan forensik tersebut. Kita harus melakukan metode-metode lain dengan cara yang relatif lebih susah untuk mendapatkan file tersebut. Nah, langkah selanjutnya di artifact wiping adalah disk cleaner. Agak berbeda dengan metode sebelumnya yang hanya menghapus satu file atau dua file atau satu buah folder, maka di disk cleaner ini kita akan melakukan perubahan yang cukup masif di dalam hard disk ataupun mungkin di dalam flash disk yang kita miliki. Nah, contoh paling mudah adalah kita melakukan formatting terhadap flash disk atau hard disk tersebut. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ketika kita memiliki sebuah partisi ya, mungkin bisa di komputer teman-teman ataupun di flash disk teman-teman, maka partisi tersebut atau hard disk tersebut atau flash disk tersebut pasti memiliki data-data yang ada di dalam disk drive tersebut gitu ya. Nah, yang teman-teman lakukan di dalam formatting adalah seperti berikut. Yang pertama adalah melakukan erase data. Nah, tapi beberapa jenis formatting ini tidak melakukan erase data secara total. Namun kebanyakan dari jenis-jenis formatting yang ada di luar sana adalah menghapus secara total data-data yang ada di dalam partisi teman-teman. Setelah itu apa yang dilakukan oleh sistem formatting ini atau algoritma formatting ini? Selanjutnya adalah membuat format baru. Format baru ini kalau teman-teman lihat ketika pertama kali melakukan formatting terhadap flash disk, maka akan ditanya, akankah dibuat menjadi extension 4? Apakah akan dibuat menjadi FAT32? Apakah akan dibuat menjadi NTFS? Atau akan dibuat seperti apa formatnya? Karena format ini, setiap format ini memiliki cara berbeda untuk melakukan penyimpanan data tersebut. Dan biasanya juga kita akan ditanyakan sebagai labelnya apa? Atau namanya apa? Nah, ketika kita sudah oke, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka data yang ada atau partisi yang ada akan dibentuk menjadi partisi baru, yang mana partisi baru ini memiliki data yang kosong. Nah, dari langkah-langkah ini kita bisa membayangkan bahwa data-data yang kita miliki itu pasti sudah susah untuk dicari gitu ya, susah untuk dilakukan forensik. Nah, oleh karena itu disk cleaner ini menjadi salah satu contoh bagi teman-teman untuk melakukan anti forensik. Contoh yang paling ekstrim dalam artifact wiping adalah melakukan disk destruction atau kita menghancurkan tempat penyimpanan yang kita miliki. Contoh di sini adalah disk degaussing, di mana ketika teman-teman memiliki lempengan hard disk, maka hard disk tersebut sebenarnya bisa bekerja jika pada keadaannya normal gitu ya. Nah, seandainya ada sebuah magnet yang mendekat kepada sebuah hard disk ini, tentunya hard disk ini sini adalah SATA ya, bukan hard disk yang sekarang SSD ya. Nah, data-data di sini tuh bisa ikut hancur gitu ya, atau bisa terkena polarisasi sehingga akan menghilang. Nah, cara ini disebut sebagai disk degaussing. Jika data itu sudah hilang dari hard disk, dari optical disk gitu ya, maka ya akan susah untuk dikembalikan gitu. Ataupun misalnya dengan cara kita merusak hard disk tersebut atau flash disk tersebut, sehingga data-data yang ada di sana tidak bisa dikembalikan. Nah, ini adalah salah satu cara
paling ekstrim yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menghilangkan bukti yang ada. Dan jika sudah datanya rusak atau hard disknya rusak, maka data ini tidak bisa dikembalikan gitu ya. Tidak bisa dibaca ulang, mau dengan cara apapun tidak akan kembali. Nah, dengan cara seperti ini, maka data-data yang ada yang bisa memberatkan tersangka tidak akan bisa dikembalikan. Yang telah teman-teman pelajari tadi adalah bagaimana anti forensik bekerja, yang mana ada sebuah storage yang dihilangkan datanya, baik itu dengan cara menghilangkan dengan cara di-delete atau dibuat full delete gitu ya, kemudian bisa dipartisi ataupun storage tersebut dirusak. Bagaimana tentang anti forensik yang lain? Tunggu di sesi berikutnya.